Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara, semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dan dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco menghampiri saudara-saudara dalam renungan hari ini RHI pada saat ini. Kita masih membahas tentang syahadat rasuli, terutama memasuki pengakuan iman rasuli atau syahadat yang kedua. Syahadat yang kedua, di mana kita diarahkan, aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Mari kita hayati hal ini, saudara-saudara, dan semoga ini menjadi berkat kepada kita semua. Saudara, saya akan mulai ajak kita untuk membuka sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat 280. Ya, ini adalah pengakuan iman yang diringkas dalam 3 bait dalam sebuah kidung. Di dalam Kidung Jemaat 280 yang berjudul Aku Percaya. Dikatakan dalam pujian ini, aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Itu bait pertama. Kalau bait kedua, itu yang menjadi pokok bahasan kita saat ini. Dikatakan begini, aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Itu yang nanti kita bahas. Lalu yang terakhir itu bait ketiga. Jadi 12 pengakuan itu diringkas dalam sebuah pujian dari 3 bait ini. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Nah, ini Kidung Jemaat 280. Tapi pokok pembahasan kita saat ini adalah yaitu pengakuan iman syahadat rasuli yang kedua yang kiranya menjadikan perhatian kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk syahadat rasuli yang kedua, selain pujian tadi, banyak ayat diungkap, tapi salah satu yang paling populer adalah adanya Yohanes 3 ayat 16, Yukanan 3 ayat 16. Banyak kita hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iki, kongsi masrahake kang putra ontang-anting, supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusaan, nanging duwenono urip langgeng. Saudara, bagi yang beriman, saya ulang, bagi yang beriman Allah itu esa. Oke? Bagi yang beriman, Allah yang esa itu menyelamatkan umatnya. Pada masa perjanjian lama, penyelamatan itu diberi dengan cara nabi-nabi diutus. Dan tidak berhasil, meskipun karya nabi-nabi itu dicatat, tertulis. Ada yang disebut sebagai Mazmur, Jabur, ada yang dicatat sebagai yang kita kenal dengan Pentatah,
Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada yang dicatat sebagai kitab-kitab nabi-nabi dan seterusnya. Tapi tidak berhasil. Manusia ditunjukkan jalan kebenaran tidak bisa, karena dalam dirinya berkuasa dosa. Maka kalau manusia mau diselamatkan, maka Tuhan harus hadir untuk memberikan keselamatan dan mengangkat manusia dari jurang dosa. Orang yang beriman meyakini bahwa Yesus itu meski lahir dari Maria, tapi dia memang istimewa, tidak berayah. Karena Roh Kudus, dan orang yang beriman percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yahosua adalah Hamasya, Isa adalah Al-Masih alaihi salam, yaitu yang ditetapkan oleh Tuhan untuknya manusia bisa selamat, maka disebut pembawa damai sejahtera. Saudaraku, ini tidak mudah dipahami. Bahkan orang yang sudah menjadi Kristen, sudah baptis, meskipun dia percaya, belum tentu dia memahami, apalagi bisa menerangkannya. Saya mencoba, tapi saya juga tidak yakin bahwa kita lalu bisa dengan mudah memahami. Dan menurutku itu bagian hal yang lain lagi. Yang penting dari ungkapan ini adalah saya mengajak ibu, bapak, saudara yang mengikuti program ini untuk mengerti bahwa memang fakta-fakta historis dalam Alkitab menunjuk Yehosua itu Hamasya, Isa itu Al-Masih, yang akan menjadi hakim yang menyelamatkan. Persoalannya adalah percaya atau tidak. Yang beriman, yang percaya. Yang tidak, ya tidak. Ketika lahir, saudara-saudara, dalam kisah Natal, ada orang-orang dari Libya, Mesir, Arab yang disebut kaum Majusi, orang-orang Majus, dan mereka mencari, dia mengatakan ini ada Raja Shalom, Raja Damai Sejahtera yang datang, dan mereka mencari. Dan kita juga tahu pada hari kelahirannya itu ada gembala-gembala ditemui malaikat, dan malaikat itu mengatakan, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tandanya ini ada bayi di kain, dibungkus kain lampin, dan seterusnya. Kita hafal pada saat Natal. Itu. Dan Yohanes Pembaptis menceritakan bahwa dia, aku hanya baptis kau dengan air, tapi dia membaptis kau dengan Roh. Bahkan aku melepaskan tali kasutnya pun tidak layak. Begitu luhurnya Mesias. Ayat lain banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Di dalam Injil, bukan hanya surat-surat Paulus. Orang yang tidak percaya dijelaskan sampai berbuih, nggak akan percaya karena dia menutup pintu hati pikirannya terhadap kebenaran Kristus. Tapi saya yakin saudara mengikuti program ini menjadi orang yang beriman dan percaya. Maka buka hati dan yakin. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Itulah sebabnya harus kita hayati dalam perilaku kehidupan. Apakah aku akan setia atau tidak? Ketika aku sakit misalnya. Ketika aku sedang ada masalah. Ketika secara ekonomi aku terpuruk. Apakah aku meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa yang akan menolong aku? Apakah aku meyakini bahwa Yesus itu, Juru Selamat itu, Mesias itu juga akan berkuasa menolong? Tidak hanya nanti, tapi sekarang. Saudara, ini hal yang esensial. Dan pengakuan iman yang kedua, Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kita, itu menjadi ya dan amin. Sebab disitulah kunci keselamatan, yaitu iman. Ayat lain di dalam Kisah Rasul dikatakan oleh Rasul Petrus ya, bukan Paulus. Rasul Petrus dikatakan bahwa
di bawah kolong langit ini dan di atas bumi ini tidak diberikan nama lain supaya manusia selamat selain di dalam Yesus. Jadi ini bagian penting. Kenapa saya angkat berkali-kali, ada rasul-rasul, ada kitab perjanjian lama, lalu kemudian ada Petrus dan seterusnya, dan bukan Paulus, karena ada fitnahan di luar sana yang mengatakan bahwa agama Kristen itu muncul dari penyesatan Paulus. Ya, orang yang tidak beriman selalu begitu kan. Silakan, tidak apa-apa. Tapi sebagai hambanya saya ajak, mari kita hayati hal ini. Kita hayati hal ini. Dan mari kita terima kebenaran firman Tuhan ini dalam perilaku hidup kita, bahwa kita punya juru selamat, yaitu Yesus. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Meskipun tidak mudah untuk menerima dan menghayati hal ini, karena di luar kemampuan akal yang terbatas. Tapi kami buka hati kami. Kami punya iman bahwa Tuhanlah sumber keselamatan, bahwa Tuhan memberi jalan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kami buka hati dan pikiran kami untuk mengimaninya. Kami percaya Tuhan menolong kami dengan segala dinamika, kesulitan, persoalan, masalah, rintangan, tantangan, dan macam-macam dalam kehidupan ini. Kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya kami setia kepadamu, sehingga kami tetap memegang iman kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.